Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan khotbah pada Minggu 14 setelah Trinitatis tanggal 5 September 2021 diambil dari Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, dan bahan bacaan diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 dengan tema kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, rasa takut adalah salah satu pergumulan daripada setiap orang. Rasa takut dapat menghinggapi siapapun, termasuk kita orang-orang beriman atau hamba-hamba Tuhan sekalipun. Apalagi saat kita menghadapi situasi yang sulit, seringkali menjadi takut, bahkan cenderung putus asa dan apatis. Mungkin karena masa ekonomi yang sangat sulit, atau rumah tangga yang hancur, atau karena pekerjaan yang tak menentu, dan bisa saja juga karena pacar atau teman hidup belum kunjung datang. Sakit penyakit juga datang menghinggapi dan sulit tersembuhkan. Bisa juga karena masalah alam yang tak bersahabat, seperti gempa bumi yang besar, hujan badai disertai angin kencang, banjir bandang, kebakaran, kekeringan, gelombang besar, atau kegelapan yang begitu gelapnya, dan lain-lain sebagainya. Dan menurut saya, rasa takut seperti itu biasa-biasa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, jika kita dikuasai oleh ketakutan yang terus menerus tanpa batas, itu bisa merusak baik itu fisik dan juga psikis atau jiwa kita, dan juga rohani kita. Namun saudaraku, firman Tuhan pada minggu ini sedemikian rupa menyapa kita dan juga menyerukan dengan tegas kepada setiap kita yang sedang takut, dilanda rasa takut apapun, berkata dengan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hal ini tentunya memberikan pengharapan yang sangat positif dan menyukakan hati kita. Dalam hal ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu masih mengasihi kita dalam kondisi apapun yang kita alami. Untuk itu, mari kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita membaca teks khotbah kita minggu ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 tadi dengan seksama, di sana digambarkan secara jelas bahwa situasi umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu seperti berada pada padang gurun, pada padang kering, tangan yang letih, lesu, lutut yang goyah, bahkan berada dalam putus asa
dan tawar hati dalam ayat 1 sampai ayat 3. Tidak heran saat itu dan situasi itu membawa mereka dalam kegentaran, patah semangat, ketakutan yang sangat luar biasa tanpa gairah. Dalam situasi dan kondisi yang begitu menggemaskan inilah Yesayas datang menyuarakan, menubuatkan, mengatakan akan datangnya hari penebusan di mana Allah sangat peduli, penuh kasih, dan pasti akan datang menyelamatkan dan membawa sukacita besar kepada mereka. Saudaraku, pengharapan mereka yang tadinya sedemikian layunya, penuh ketakutan dan kering itu kini digantikan dengan suatu janji yang menyatakan bahwa Allah berpihak kepada mereka. Kengerian dan putus asa itu akan diganti dengan pengharapan penuh. Kesukaran dan duka cita akan diganti dengan kesukaan dan kegembiraan. Kebinasaan akan ditaklukkan oleh kehidupan baru. Saudaraku, keberpihakan Allah ini terungkap dengan kata-kata, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat yang keempat. Saudaraku, kata ia datang sendiri menyatakan bahwa Allah yang berinisiatif sendiri, Allah yang memulai, Allah sendiri yang bertindak. Disinilah kita lihat betapa luar biasanya kepedulian dan juga hebatnya Allah kita, Allah yang kita kenal dan sembah itu. Dia tidak tegak atas keberadaan umatnya yang hidup dalam berbagai penderitaan, kesengsaraan, putus asa, tawar hati, dan juga hidup dalam ketakutan. Allah melihat sendiri umatnya itu sudah terpuruk dan tidak sanggup lagi untuk menghadapi situasi, kondisi yang begitu sulit yang dialami mereka, di mana tangan mereka sudah lemah lesu dan juga lutut mereka sudah goyah, putus asa, menyeruak yang sebentar lagi pasti tumbang. Tapi saudaraku, tepat waktu kita lihat di sini, Allah bertindak, Allah berpihak, Allah hadir. Dia datang dengan kuasanya yang sungguh menolong dan menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kehadiran Allah yang bertindak dan menyelamatkan tentu itu menimbulkan sukacita besar dan sorak-sorai, karena akan membuat suatu perubahan yang besar dan pembaharuan yang sangat signifikan dalam diri umat manusia, tentunya untuk umatnya itu sendiri, di mana bahkan itu ya, sukacita seperti itu, perubahan besar itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, bahkan oleh raja yang berkuasa sekalipun ya. Dan perubahan pembaharuan ini terungkap dalam firman Tuhan ayat 5 dan ayat yang ke-6a. Di situ dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat
seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudaraku, jika kita perhatikan dengan cermat kata pada waktu itu, tentu pasti merujuk kepada tindakan, kehadiran, kedatangan, dan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus saat dia ada di dunia ini. Dia telah mencelikkan mata orang yang buta, dan telinga orang tuli telah mendengar. Orang yang lumpuh telah berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai. Orang bisu juga telah bersorak-sorak, kegirangan. Bahkan ada mukjizat penyembuhan dan mukjizat yang lain telah Yesus lakukan saat dia hadir, datang, dan berada dalam pelayanan di dunia ini. Tidak hanya itu, saudaraku, jika kita perhatikan dari tahun ke tahun sejak Yesus hadir hingga saat ini, bahkan untuk yang akan datang, ya, sudah banyak, bahkan ratusan juta, bahkan bisa miliaran orang telah terbuka mata rohaninya, dan juga telinga kita sendiri telah peka akan suara kebenaran firman Tuhan, sehingga kita telah bertobat dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus secara gratis dan secara ajaib. Tidak hanya itu, saudaraku, sukacita besar dan kegirangan yang sangat luar biasa itu karena kehadiran Allah yang menyelamatkan dan juga meneguhkan, menguatkan kita, akan membuat alam menjadi sumber kehidupan, sumber kesejahteraan dan kesegaran bagi umat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat 6b sampai ayat yang ke-7. Kisah ini, saudaraku, ingin menekankan pembaharuan yang begitu ajaib yang telah Allah lakukan bagi umatnya, dan juga betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang telah bertobat dan percaya kepadanya, agar memiliki kehidupan yang menyeluruh dan utuh, sehingga memperoleh kesuburan, ya, dan juga kesejahteraan dan kemakmuran baik jasmani dan juga rohani. Saudaraku, sukacita besar itu masih berlanjut atas kehadiran dan tindakan Allah bagi umatnya, yakni umat yang telah ditebusnya itu akan hidup menurut jalan kudus, dan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jika kita baca dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9, terus terang, saudaraku, kehidupan yang berdosa dan juga kehidupan hidup dalam kenajisan tentu tidak bisa, dan tidak bisa di situ berjalan, karena memang jalan itu adalah jalan apa? Jalan yang kudus. Namun indahnya, nah ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa dalam jalan kudus itu dapat kita lalui, bahkan kita bisa berjalan di situ dengan sukacita. Saat kita apa? Saat kita merendahkan diri di hadapan salib Yesus yang siap mengampuni, menguduskan, membenarkan, dan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Saudaraku, tidak hanya itu. Selain itu, firman-Nya juga tersedia untuk
menuntun kita ya untuk hidup benar dan kudus, sehingga kita dapat menuruti jalan kudus yang telah dipersiapkan Allah bagi setiap kita, sehingga kita dapat berdoa, datang beribadah kepadanya, menyembah Dia, bersekutu erat dengan Dia, bersyukur di hadapannya hari lepas hari, sehingga kita dapat bertumbuh bahkan berbuah banyak bagi banyak orang dan umat manusia. Dan yang paling mengagumkan menurut saya, saudaraku, dan memberikan sukacita besar kepada setiap umat yang telah ditebusnya dan diselamatkannya atas kehadiran dan tindakan Allah yang menyelamatkan, menguatkan itu, yang tentunya tidak bisa diberikan oleh dunia ini, adalah sukacita abadi, sukacita besar, sukacita kekal. Dan sukacita itu digambarkan secara jelas dalam ayat 10 yang berbunyi, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah tidak akan dan sungguh-sungguh menjauh dari kehidupan mereka. Itu dalam ayat 10. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, betapa menariknya, menjanjikan, dan mengagumkan berita ini. Apalagi saat kita sekarang berada dalam situasi putus asa tentunya, dalam kekecewaan yang berat, tawar hati, tentu bisa disertai ketakutan, kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini begitu mencekam ya beberapa bulan dan tahun ini. Tidak hanya dalam masalah keluarga, juga ekonomi, sosial, politik, dan berbagai bidang telah mengalami dampak yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Tetapi saudaraku, yang sangat luar biasa, dalam firman Tuhan sekarang ini secara tegas ya, sekali lagi secara tegas dan lugas berkata, katakanlah, beritakanlah, suarakanlah kepada mereka yang sedang ketakutan itu, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Ini berarti Allah peduli dan berpihak kepadamu. Allah hadir dan bertindak kepadamu. Dia hidup, saudaraku. Dia sanggup menyelamatkanmu, sanggup memulihkanmu, sanggup mengubah putus asa, tawar hati menjadi pengharapan yang hidup. Duka citamu berubah menjadi sukacita, kesengsaraanmu berubah menjadi kegembiraan, kekeringan, ketandusan, kemiskinan menjadi kesuburan ya, kesejahteraan dan kemakmuran bagimu. Air mata menjadi mata air, sakit penyakit akan disembuhkan. Tidak hanya itu, saudaraku, firman Tuhan katakan di sini kebebalan ya, keberdosaan, sikap apatis dan kejahatan yang merajalela bisa dirubahnya. Kita menjadi hidup kudus, hidup benar, hidup bertindak, berbuat baik, bahkan sanggup mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan dari Tuhan. Saudaraku, firman-Nya juga akan siap terbuka untuk menuntunmu dan membimbingmu supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
bahkan memberikan sukacita besar, ya, sukacita penuh, sorak-sorai kegirangan yang besar, bahkan sukacita abadi, sukacita kekal memenuhi kita, baik saat kita berada di dunia ini hingga tempat surga, tempat kekekalan yang telah dipersiapkan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Percayalah. Dalam Yohanes 15 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.